Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini akan membuat video individu mengenai pertemuan keempat tentang persepsi dan sikap. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang level pertama, yaitu mengingat. Saya memahami bahwa persepsi dan sikap merupakan dua aspek yang sangat penting dalam membentuk citra diri. Persepsi ini adalah cara yang menafsirkan informasi dari lingkungan, sedangkan sikap mencerminkan kecenderungan saya pribadi dalam merespon suatu situasi secara positif atau negatif. Dengan mengingat pengalaman, pembelajaran, dan interaksi yang penuh saya lalui, saya juga membangun dasar pemahaman tentang bagaimana persepsi dan sikap saya terbentuk sepanjang perjalanan hidup dan akademik saya pribadi gitu. Langsung masuki ke tahap level 2, yaitu memahami. Saya menyadari bahwa persepsi mempengaruhi bagaimana saya melihat orang lain, pekerja, dan tantangan, sementara sikap menentukan bagaimana saya bertindak terhadap hal-hal yang berbaur, dan memahami bahwa sikap positif seperti keterbukaan, empati, dan memahami hubungan antara persepsi dan sikap, saya dapat lebih sadar dalam menilai situasi dan menjaga konsistensi perilaku yang mencerminkan diri saya pribadi sebagai individu yang dewasa dan profesional. Dan lanjut mungkin ke level selanjutnya, yaitu ada level 3, yaitu menerapkan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya menerapkan persepsi yang objektif dan sikap yang positif melalui tindakan nyata, seperti mencoba memahami sudut pandang orang lain. Sebelum mengambil keputusan, saya melihat dulu. Terus menjaga komunikasi yang sopan dan terbuka. Terus ada memberikan respon yang tenang dan rasional terhadap situasi sulit. Dan mungkin menunjukkan sikap kerja sama dan menghargai perbedaan sesama. Melalui penerapan ini mungkin saya memperlihatkan personal branding sebagai individu yang bijaksana ya, komunikatif, dan mudah beradaptasi dengan siapapun. Mungkin lanjut ke level 4, ada menganalisis. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan saya menganalisis bagaimana menganalisis persepsi dan sikap saya mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Saya mengevaluasi situasi ini di mana persepsi saya mungkin biasa atau sikap saya kurang tepat. Kemudian mencari penyebabnya, kenapa kurang tepat. Intinya introspeksi diri ya, dengan menganalisis kekuatan seperti kemampuan melihat masalah secara objektif, dan kelemahan seperti terkadang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan atau menilai orang lain. Saya dapat memahami area yang perlu diperbaiki juga. Analisis ini membantu saya mengelola persepsi dan maaf ya, sedikit ada kendala. Lanjut, analisis ini membantu saya mengelola persepsi dan sikap agar semakin mencerminkan nilai personal branding yang saya bangun di diri saya pribadi. Dan mungkin ada evaluasi. Mengenai evaluasi ini, saya rutin mengevaluasi apakah persepsi saya sudah cukup adil, dan apakah sikap saya sudah mencerminkan diri yang dewasa dan profesional, atau mungkin saya mempertimbangkan masukan dari teman, rekan, atau mentor, atau atasan kalau di tempat kerja untuk mengenali pola pikir atau sikap yang perlu diubah. Evaluasi ini membuat saya lebih sadar bahwa personal branding yang baik itu dibentuk dari apa yang saya lakukan, tetapi juga dari bagaimana orang lain merasakan interaksi dengan saya. Dengan evaluasi yang konsisten, saya dapat terus memperbaiki diri saya pribadi gitu. Yang terakhir mungkin ada mencipta, yaitu pada tahap ini saya menciptakan personal branding yang menggambarkan diri saya sebagai individu yang
berpikir terbuka, dewasa, penuh empati, dan memiliki sikap positif. Saya membangun identitas yang menunjukkan bahwa diri saya itu mampu menilai situasi secara bijak, merespon dengan baik, terus dengan membangun hubungan yang sehat, positif, dalam saya menciptakan ini narasi diri yang konsisten, baik dan perilaku, komunikasi maupun jejak digital, sehingga persepsi dan sikap yang saya tunjukkan dapat menjadi ciri khas yang memperkuat nilai profesional diri saya sendiri dan sosial saya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.